البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut baca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Kemarin yang kita ambil itu bahwasanya para wali untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang terkumpul dalamnya sifat yang mulia, yaitu apa? Sama menyebutkan ketakwaan dan keimanan. Ahsan. Dan tidak ada bagi wali itu julukan khusus. Tidak ada bagi mereka julukan khusus atau baju yang khusus atau ketentuan yang khusus, tidak ada. Dan bukanlah suatu keharusan dari seorang wali itu memiliki keramat, sesuatu yang di luar yakni kebiasaan. Itu bukan suatu keharusan. Bahkan dengan dia kokoh di atas sunnah dan agama, itu sebesar-besarnya apa? Karamah. Kata Syekhul Islam, a'zamu al-karamah dawam al-istiqamah. Sebesar-besarnya al-karamah, yaitu bentuk Allah memuliakan hambanya, adalah terus-menerusnya seseorang di atas istiqamah. Itu. Adapun nanti dia bisa ini, bisa itu, kadang dia bisa melakukan yang di luar kebiasaan manusia, maka itu apa ya, bukanlah ketentuan yang harus untuk seorang wali. Hadza. Terkadang Allah mudahkan bagi mereka sesuatu yang di luar kebiasaan itu untuk menjadikan mereka semakin kokoh di atas agama, bukan untuk melariskan dia punya nama atau mendatangkan banyak pengikut atau dijadikan sebagai sumber pencaharian. Bukan. Lain halnya mereka-mereka yang menjadi wali yang palsu. Maka di sana ada yang namanya hal yang di luar kebiasaan manusia, maka itu datangnya dari syaitan. Kedua, mereka jadikan untuk mendatangkan banyak pelanggan. Supaya laris manis mereka punya nama dan juga dia punya bakul dengan tadi itu. Tapi Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah bukan demikian. Wali yang memang betul-betul wali bukan demikian. Ahlus Sunnah itu meyakini adanya wali. Dan Ahlus Sunnah itu meyakini wali itu memiliki hak yang wajib kita tegakkan, dan ini akan datang dengan kita insyaallah di kitab Al-Ushul Sittah. Tapi adapun orang sufi yang kemarin membagi para wali itu menjadi berapa? Jadi 3. Ada. Siapa jawab? Siapa singkat Salim? Al-Qutb. Ahsan. Al-Qutb. Apa? Dub beruang. Guyonan. Nah. Al-Autad. Ahsan. Al-Autad. Apa Al-Autad kemarin? Masih ingat? Nah, atasnya Al-Abdal. Tapi apa Al-Autad itu? Kemarin berapa jumlah Al-Autad? 4. Menjaga 4 penjuru dari dunia. Mengatur 4 penjuru dunia. Nanti bawahnya Al-Autad apa kemarin Bang Reza? Al-Abdal. Berapa jumlahnya kemarin? Dalam satu waktu Al-Abdal itu ada berapa jumlahnya menurut mereka? Ada 2 atau 3? Kalau ditambah jadi 5. Kalau dikali jadi 6. Ada? Ada tidak? Allah alam. Antum 3. Pasti. Kalau salah ya Pak. Jadi ya Allah alam jadi. Kalau saya menyebutkan ada 7. Kalau Anda kelihatan ada. Muncul sedikit supaya kelihatan kita ada orang di sana. Husin sembunyian juga Husin. Sekitar 7 dia. Setiap 7 ini memegang benua tertentu. Setiap 7 ini memiliki apa? Tempat tertentu. Berapa jumlah benua? Bang? 5 ya. Al-Muhim mereka ini 7 ini nanti memegang benua ini memegang benua ini, punya tempat khusus nanti ngatur semua alam semesta mereka ini. Ini lautan, ini Al-Abdal. Nanti atasnya mereka ini apa? Qutb. Ini sudah rajanya para raja ini. Ini rajanya para raja. Kemudian dinisbatkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani suatu qasidah di mana dia itu menjadikan dirinya di atas qutb. Sekali lagi qutb, atasnya qutb lagi.
Nah, ini yang dibaca di Maulid Nabawi. Ilaha illallah. Ini kesyirikan ya, ikhwan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Al-qutb. Qaf, ta, wal ba. Al-qutb. Labdal dikatakan labdal karena saling bergantian. Itu pernah kita jumpa antum kalau di tempat-tempatnya pondok orang sufi itu antum melihat nanti ini foto Habib. Al-qutb siapa? Al-badal siapa? Kepercayaannya Alawiyyin. Naam seperti itu. Seperti itu kutub. Atasnya kutub sesuai dengan apa yang disebutkan kepada mereka di Maulid apa namanya? Daibai. Nama kitab namanya Maulid Daibai, sekitar 40 atau lebih, tergantung cetakannya, halaman. Itu dibaca nanti. Dalamnya itu tentang cerita Rasulullah, tentang penghargaan untuk Rasulullah, dan juga ada penghargaan untuk para ulama, para wali yang mereka anggap itu adalah wali. Tapi dengan menisbatkan kepada mereka apa? Rububiyah. Menisbatkan kepada mereka sifat-sifat Allah. Wali songo nanti bahasanya. Nanti lebih khusus lagi kita harus tahu. Baiklah, kalau memang mereka betul wali, maka Ahlussunnah enggak menafikan adanya wali. Tapi Ahlussunnah menegakkan hak mereka dan menegakkan hak di atas mereka yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita lanjut. Al-muhim yang kita bahas kemarin itu faedah yang kita ambil bahwasanya di antara dampak yang buruk dari Maulid Nabawi adanya di dalamnya itu pembacaan qasidah yang mengandung makna kekufuran, dan ini sangat bertentangan dengan dasar agama Islam. Baik, maka di sini semakin tahu kita bahwasanya Maulid Nabawi bukan bagian dari agama Islam. Kaif bagian dari agama Islam padahal dia merobohkan dasar dan prinsipnya. Hadza wa. Qala wa jaa bi safhati 39 da'watun wadihatun ila shadd ar-rihal ila al-qubur wan nadhr laha wa hiya qasidatun mansubatin wa hiya qasidatun mansubatun ila Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Jadi ada suatu qasidah yang dinisbatkan kepada ini Abdullah ibn Alawi al-Haddad, nisbat qasidah yang maknanya adalah mengajak manusia untuk bepergian mengunjungi kuburan dan mengajak manusia untuk bernazar untuk kuburan-kuburan yang dia kunjungi. Padahal agama Islam telah melarang untuk orang itu bepergian kecuali kalau dia inginkan satu dari tiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu boleh antum sengaja bepergian untuk mendatangi satu dari tiga masjid ini. Tapi kalau antum sengaja untuk bepergian demi mengunjungi tempat-tempat yang diagungkan atau yang dikeramatkan atau yang diyakini dalamnya ada keberkahan, sengaja antum dari sini berangkat ke kuburannya Nabi untuk apa? Untuk kunjung kuburan Nabi. Ini bid'ah. Ini bid'ah, dan yang ada di kepala anak itu termasuk hal yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ulama sepakat antum sengaja dari rumah tujuannya berangkat ke Madinah untuk mengunjungi kuburan Nabi, itu bid'ah, karena satupun para sahabat gak ada yang melakukan. Demikian juga antum dari tempat antum mengunjungi kuburan selain kuburan Nabi atau tempat-tempat yang dianggap keramat, Uhud atau Jabal Hira atau tempat bertemunya Allah dengan Musa, bil Wadil Muqaddas, Tuwa namanya, Wadi Tuwa, dan semisalnya tempat-tempat yang memang bersejarah, itu nggak dibolehkan kita sengaja untuk mendatangi secara khusus kecuali satu dari tiga masjid ini fakat. Kalau antum ingin kunjung tempatnya Nabi Muhammad, maka yang pertama kali adalah antum niatkan kunjung ke Mekah, kemudian kunjung kepada Madinah, maka diikutkan dalamnya juga kuburan Nabi. Maka di kuburan Nabi itu bukan tujuan asal, tapi sekedar mampir, satu jalan. Bukan tujuan asal. Tujuan asal mendatangi mana? Mekah, Madinah. Adapun kuburan Nabi karena memang dia di Madinah sekalian. Adapun kuburan para sahabat itu Al-Baqi karena memang satu jalan, kita sekalian. Tapi dari sana, dari Indonesia sengaja datang ke Madinah. Kenapa? Allah, kuburan para sahabat berapa ribu di sana. Mereka itu semua wali. Kalau kita minta itu langsung insyaallah. Ini termasuk bentuk kesalahan dan kebid'ahan yang mungkar. Terlebih kalau orang itu sudah bernazar. Wah, ini bernazar lebih parah lagi.
Qala ala ya bukhtu man zarahum bisidqi wa anzara ilaihim mu'tani kullu matlubin tayassara. Ini di antara qasidah yang dinisbatkan kepada ini Abdullah bin Alawi al-Haddad, yaitu menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menziarahi mereka, yaitu para wali menurut mereka dengan sedap, dengan jujur, wa anzara dan bernadar untuk mereka, maka tayassar kullu matlubih, maka semua permintaan dia akan dimudahkan. Yang pertama-tama ngajak untuk orang itu ziarah ke kuburan. Ini ziarah yang antum tahu yang sering terjadi di setiap tahunnya, bahkan di setiap minggunya ke ziarah-ziarah kuburan yang antum tahu itu semua masuk dalam pembahasan ini, yaitu dilarangnya seseorang untuk mengkhususkan ziarah ke tempat kuburan. Jadi dibolehkan, ini bukan termasuk bagian dari agama Islam. Qala fa ana as'aluka al-an hal hadhihi hiya asy-syama'il al-muhammadiyyah wal nasab asy-syarif allati taqra'unaha fi ihtifalikum bil maulid am annaha baina syirkin wa ghazal. Sekarang kalau kita sudah tahu maulid itu isinya apa ya? Tadi itu isinya asmara, isinya kecintaan, atau isinya kesyirikan. Baik. Sekarang yang barusan kita sebutkan ini itu petikan. Apakah ini bentuk orang itu membaca tentang kesehariannya Rasulullah, membaca tentang nasab yang baik, nasab yang mulia, ataukah itu bentuk kesyirikan dan juga asmara, kecintaan? Al-mujiz nahnu nuthabu ala hadzal fi'li walau istahadna fi nadharikum wa akhtana fa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas imma mudahatun للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد وقال فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه فهذا قول من ترك التعصب جانبا وتكلم بما يرضي الله ورسوله أما نحن فلا نفعل المولد إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية محبة للنبي وتعظيما له. Habis dikasih hujjah seperti itu, dijelaskan isinya maulid itu seperti ini, seperti itu. Maka mereka mengatakan akan tetapi kami ini bagaimanapun keadaannya tetap diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita bersungguh-sungguh tapi salah, tapi kita gak akan lepas dari yang namanya pahala. Kita salah, gak lepas dari yang namanya pahala. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam menjelaskan mereka-mereka yang melakukan perayaan tentang hari lahirnya Isa dan juga hari lahirnya Nabi Muhammad sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad. Allah memberikan bagi mereka pahala atas kecintaan ini dan kesungguhan ini. Ucapan Syekhul Islam ini, petikan dari ucapan Syekhul Islam, mereka jadikan hujjah bahwasanya orang kalau seandainya jatuhnya salah dalam menegakkan maulid, tapi karena dibangun di atas kecintaan, karena dibangun di atas kesungguhan untuk menghakikatkan rasa cinta, enggak lepas dari yang namanya pahala. Hadza huwa. Di sini mereka memuji Syekhul Islam. Lihat ucapan Syekhul Islam. Ini ucapannya orang yang memang menjauhkan dirinya dari fanatik. Meskipun Syekhul Islam itu bersama kalian dan kalian menisbatkan diri kalian kepada mereka Syekhul Islam, tapi lihat dia ini man taraka ta'assub janiba. Dia ini betul-betul menjauhkan dirinya dari apa? Ta'assub, diminggirkan ta'assub sama dia. Fanatik diminggirkan sama Syekhul Islam. Dan di mana Syekhul Islam itu berbicara dengan apa yang menjadikan Allah ridha dan juga Rasulnya. Al-mani' jawabi 'alaika min arba'ati awjuh. Ini termasuk syubhat yang berat ya ikhwah. Di mana mengambil perkataan Syekhul Islam, di mana Syekhul Islam ini salah satu ulama yang sangat memerangi Maulidun Nabawi. Tapi di sela-sela ucapan Syekhul Islam sama mereka dipotong, yang dimana potongan ini kalau orang sekilas membaca itu menjadi pendukung bagi perbuatannya mereka. Maka ini termasuk hal yang perlu dibahas. Siapa yang nggak paham sampai sini syubhatnya? Jadi ada ucapan Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya apa? Kalian itu yang merayakan hari lahirnya Isa atau hari lahirnya Nabi Muhammad alaihissalam dikarenakan kecintaan dan kesungguhan, kalian bisa diberikan pahala karena tadi itu kecintaan dan kesungguhan. Diambil sama mereka, ini dalil untuk kita. Maka kata muallif Syekh Abu Ammar hafizahullah menjawab, ini ucapannya kalian tuh saya memiliki empat
jawaban. Awalan antum battartum kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah akhadtum ma tatawahhamuna annahu lakum wa taraktum ma fihi raddun alaikum. Afala taqra'una ma qabla hadzal kalam faqad qala rahimahullah al-ayat syari'atun min asy-syara'i' فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين وخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام عيادا وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام عيادا أو لليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس من. Ringkasannya itu apa? Kalian ini itu sedang memotong ucapannya Syekhul Islam. Dan ini termasuk salah satu kebusukannya mereka-mereka yang enggak ikhlas dalam menuntut kebenaran. Jadi sesuatu yang mengandung makna batil dan mengandung makna hak. Sesuatu dari sisi ini membantu dia, dari sisi itu ya menyalahkan dia. Yang diambil apa? Cuman yang membantu dia. Cuman yang nampaknya ini insyaallah ini lebih memihak kepada kita diambil. Adapun yang zahirnya ini itu mengalahkan dan membantah dia ditolak, dipotong. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Lihat Syekhul Islam itu dalam mengucapkan ucapan tadi itu memiliki ucapan sebelum dan ucapan apa? Setelah. Yang dengannya orang itu memahami apa maksud dari Syekhul Islam. Jangan cuma dipotong wah kata langsung dijadikan sebagai dalil. Syekhul Islam itu punya ucapan sebelumnya dan juga setelahnya. Kata Syekhul Islam, ini termasuk kaidah yang sangat penting untuk diperhatikan. Apa? Al-a'yad syari'atun minasy-syara'i'. Yang namanya lebaran, yang namanya perayaan itu adalah syariat. Dari syariat-syariat agama Islam yang lain. Sama. Maka wajib dalamnya itu ittiba, bukan ibtida. Wajib orang itu dalamnya untuk mengikuti, bukan membuat apa? Hal yang baru. Nabi itu memiliki banyak ceramah, memiliki banyak perjanjian dengan para sahabat, memiliki banyak hari-hari yang agung. Lihat Rasulullah pernah menang di Badar, Rasulullah pernah menang di Hunain, Rasulullah berapa kali perang dengan orang-orang kafir, tapi apa? Menang. Tapi gak ada satupun Rasulullah apa? Merayakan atau memberikan isyarat. Nanti kalau misalnya datang hari di mana kita telah mengalahkan, maka apa? Rayakan. Fathu Mekah. Rasulullah menang, berhasil menaklukkan Mekah. Itu termasuk hari agung apa bukan? Termasuk hari agung. Tapi hari Rasulullah datang ke Madinah, agung apa bukan? Agung. Tapi tidak ada satupun yang merayakan. Jadi yang namanya hari yang agung itu banyak sekali di zaman Nabi. Satu pun enggak ada dari hari-hari ini Rasulullah memerintahkan, bahkan isyarat pun tidak ada. Menunjukkan bahwasanya itu bukanlah bagian dari agama Islam. Hadza wa kata Syekhul Islam ini, tata cara seperti ini, ada kejadian yang agung terus dirayakan, itu datangnya dari agama Nasara, bukan dari agama Islam. Di mana mereka mengambil hari-hari yang dikira itu adalah hari yang agung, mereka jadikan sebagai apa? Hari perayaan. Hadza wa juga kembali kepada agama Yahudi. Maka suatu perayaan Id untuk antum tetapkan perayaan apapun itu, hari ibu, hari apa lagi? Hari ibu, hari Valentine, hari ulang tahun, hari Agustus, hari perayaan Agustus, hari apa lagi? Hari buruh, hari ayah. Naam, bilang hari raya, tak bilang hari raya. Hari ayah, naam. Hari bapak, apa? Hari buruh, hari apa lagi? Pokoknya semua yang memang dalamnya itu mengandung yang kemarin barusan tampilannya seperti setan semua apa namanya? Halloween. Itu semua itu namanya bentuk perayaan. Maka asal dari perayaan itu dilarang, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan. Karena agama kita telah mengatur bab perayaan. Perayaan agama dalam Islam itu ada berapa? 5. Ada 5. Tafadhal. Ada berapa? 5. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah, tayyib. Yaum Arafah. Kemudian Yaum Nahr, Dzulhijjah. Kemudian Ayam Tasyrik. Tayyib, kemudian Eid Fitr. Kemudian kelima Jumat. Ini dia hari lebaran untuk agama Islam. Hari Arafah, hari Dzulhijjah, hari Tasyrik. Kemudian hari Idul Fitr. Kemudian kelima apa? Hari
Jumat. Hari Jumat. Ini gak ada untuk agama Islam lebaran, hari raya, hari perayaan, hari peringatan lebih dari 5 ini. Karena al-a'yad syari'atun minasyara'i'. Fayajibu fiha al-ittiba' lal ibtida'. Ini sudah kaidah ini. Syariat perayaan itu, Id, lebaran itu adalah syariat. Karena antum di sana itu akan mendatangkan rasa senang, rasa bahagia, akan mendatangkan yang namanya saling kunjung, saling memberikan hadiah, saling berkumpul, saling ila akhirih. Maka itu semua tidak mungkin lepas dari aturannya syariat. Tidak mungkin. Kok tiba-tiba diwakilkan kepada manusia yang dimana otak dan pikiran mereka itu terbatas. Terbatas, di samping itu juga saling berbentur. Ini bagi saya bukan hari raya. Illa bagi saya hari raya. Nanti sana, oh iya ini bukan hari raya. Tidak akan bertemu. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Baik. Ini kaidah sangat agung ini. Qala thumma dzakara rahimahullah ma naqaltahu biqawlihi wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas wa 'adam al-mani' lahu. ثم ذكر شيخ الإسلام كلاما مهما يدل على بطلان فهمكم لكلامه. قال رحمه الله بعد هذا الكلام مباشرة ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأكثر هؤلاء الذين يتجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة. Ini juga suatu hal yang sangat penting perlu kita ambil malam ini dan dengannya kita tutup. Bahwasanya maksud perkataan Syekhul Islam tadi itu orang-orang yang merayakan itu terkadang mendapatkan pahala karena kecintaan dan kesungguhan. Ini yang diambil sama mereka dijadikan dalil. Ini sekarang datangkan ucapan Syekhul Islam yang asli. Apa? Kata Syekhul Islam kalau seandainya ini perayaan Maulid itu adalah hal yang baik, adalah hal yang baik secara murni atau hal yang baik secara kebanyakan, maka tentu ulama salaf lebih berhak untuk melakukan dari kita. Karena mereka itu lebih mencintai Rasulullah dari kita dan lebih mengagungkan Rasulullah daripada kita. Dan mereka untuk melakukan kebaikan lebih semangat. Hadza huwa. Jadi kata Syekhul Islam, kesempurnaan orang itu dalam mencintai, dalam mengagungkan Rasulullah itu dalam tatkala dia mampu menyempurnakan sisi dia mengikuti Rasulullah, sisi dia taat untuk Rasulullah, dan menghidupkan sunnahnya secara zahir atau batin, dan menyebarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah dan jihad untuk menyebarkan apa yang datang oleh Rasulullah dengan hati, dengan tangan, dengan lisan. Maka inilah jalannya orang-orang al-muhajirin wal ansar as-sabiqin al-awwalin. Ini jalannya mereka. Bukan dengan merayakan Maulid An-Nabawi. Dan ini dah intinya. Dan kebanyakan mereka yang kau dapatkan merayakan itu semangat. Semangat seperti kebid'ahan ini, yaitu Maulid. Dalam keadaan mereka itu memiliki dalamnya itu waktu melakukan itu memiliki tujuan yang baik dan semangat yang sangat tinggi yang diharapkan dengannya yurjalahum bil matsuba, diharapkan dengannya dengan mereka semangat itu pahala. Sekarang engkau melihat mereka, mereka ini semangat sekali dalam melakukan. Mereka kok giat sekali. Kayak gini nih karena kecintaan, karena semangat diharapkan dapat pahala. Tapi di samping antum dapat mereka seperti ini, antum akan dapatkan mereka itu sangat-sangat jauh dari perintah-perintah Rasul yang lain. Jadi kata Syekhul Islam, mereka itu laksana orang yang menghiasi Quran tapi gak membaca, atau orang yang membacanya tapi gak mengamalkan, atau seperti orang yang menghiasi masjid tapi gak sholat di situ, atau seperti orang yang mengambil sejadah yang sangat terhiasi atau tempat yang sangat baik tapi gak pernah dijadikan untuk kebaikan. Jadi ucapan Syekhul Islam itu bukan berarti ikrar atas apa yang mereka lakukan. Bukan. Apa yang mereka lakukan itu batil.
Syekhul Islam mendatangkan dalil yang sangat banyak atas kebatilan perilaku mereka. Cuma terkadang mungkin saja kalian orang-orang yang kalian lihat seperti ini, semangat, giat, itu mereka ini apa? Mereka ini diharapkan dapat pahala, tapi engkau akan dapatkan mereka itu sangat jauh dari perintahnya Rasulullah. Sangat jauh dari sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah, perintah-perintah itu semuanya dimatikan sama mereka. Yang dihidupkan cuma maulid. Seakan-akan agama ini itu adalah maulid. Jadi perkataan Syekhul Islam itu bukan sama sekali berkaitan dengan hujjah mereka atau perilaku mereka. Perilaku mereka itu dibantah oleh Syekhul Islam di banyak kitabnya, di antaranya Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Di kitab itu Syekhul Islam mengupas habis tentang Maulidun Nabawi. Di antara dalilnya itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ada yang mau ditanya, tafadhal. Kalau ada yang mau ditanya, tafadhal. Baik tadi di usul tsalatsa atau di risalah ini. Kalau nggak ada yang tanya, insyaallah. Apa yang barusan kita bahas tentang al-hiwar wajis ini barusan? Faedah apa yang antum dapatkan? Apa yang antum dapatkan? Yang membantah bahwasanya mereka katakan perayaan itu. Nah, membantah fatwanya Ibnu Taimiyah. Menanggapi apa yang mereka sebutkan bahwasanya Syekhul Islam itu mengatakan mereka mendapatkan pahala atas kecintaan dan kesungguhan. Ini bukan ucapan Syekhul Islam dalam arti ikrar. Mungkin saja, tapi mereka itu dari sisi sangat jauh dari perintah Rasulullah. Apa faedah yang itu dapatkan? Dalil apa? Ada kaidah yang sangat penting tadi. Apa kaidah yang sangat penting itu sangat berarti sekali dia. Ittiba wala ya'tul. Ada kan? Apa kaidah yang sangat penting tadi sebelumnya Syekhul Islam ada? Ayat syariat dan syara'id. Yajibu fiha al-ittiba' al-ibtida'. Nah, perayaan hari Id, hari Lebaran itu termasuk syariat agama Islam. Wajib dalamnya itu ngikuti, bukan mendatangkan hal yang baru. Apalagi Bang yang antum ketahui dari faedah satu saja. Tentang perayaan ini. Ada berapa jumlah perayaan dalam agama Islam tadi? Ada 5. Hasan. Itu dia. Itu pembatasan. Semua yang disebutkan dari 5 itu memiliki dalil khusus. Di sini siapa yang mendatangkan? Satu saja dari faedah. Ini namanya orang kalau menambah wawasan seperti ini. Itu salah satu kaidah yang kembali kepada apa yang disebutkan tadi itu. Apalagi? Misalnya ada perayaan selain itu maka Rasulullah merayakan. Iya, lihat Rasulullah itu punya nggak hari-hari agung? Punya kan? Punya. Menang Badar itu termasuk awal kemenangan Islam. Di mana dengan adanya kemenangan di Badar terpecah di sana itu kelompok yang ketiga apa? Sama sih kan? Kan dulu kan mukminun sama kufar. Waktu ada perang Badar, orang mukminun menang, keluarlah kelompok yang ketiga itu munafikun. Enggak berani lagi untuk menampakkan kekufuran. Tampakkan keislaman tapi disembunyikan kekufuran. Islam sudah mulai unggul. Ini lebih agung ini dari sekedar Rasulullah dilahirkan. Lebih agung dari sekedar Rasulullah dilahirkan. Nanti ada apa lagi? Penaklukan Mekah, ada perang Hunain menang, ada perang Tabuk, Ahzab Rasulullah mampu mengalahkan dan menepis serta mendorong ke belakang perkumpulannya orang-orang kafir yang terdiri dari kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Dari depan kafir Quraisy, dari belakang orang Yahudi. Al-Ahzab. Dinamakan kelompok-kelompok. Ada juga Isra Mi'raj, hari di mana Rasulullah dijumpakan dengan Allah. Bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla tapi enggak melihat. Berjumpa dan langsung berbicara. Banyak sekali tapi enggak satu pun Rasulullah itu memberikan isyarat. Nanti rayakan, enggak ada. Wala satu pun sahabat yang langsung menyaksikan keadaan tersebut melakukan hari-hari besar tersebut. Tanda bahwasanya selain dari hari-hari yang telah datang dalamnya dalil bahwasanya itu adalah lebaran, maka selain dari itu adalah bukan lebaran, bukan hari raya yang kembali kepada Islam, tapi itu adalah hal-hal yang baru yang tercela. Dan juga tadi apa? Termasuk sesuatu ini, apa hukumnya orang yang
sengaja bepergian, ada Bilal. Orang yang bepergian sengaja bepergian dari Malang kunjung ke kuburannya Rasulullah untuk memberikan salam kepada Rasulullah. Hukumnya apa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Tidak masalah, itu syariatkan. Langsung dari Malang ke Juanda, langsung ke Madinah. Tujuannya untuk datang ke kuburannya Rasulullah. Apa hukumnya? Syirik atau diapakan? Darahnya halal. Syirik. Ayo, apa hukumnya dari Anda? Kalau sejalan. Loh, hukumnya apa dulu? Hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Naam, kesyirikan juga nggak boleh. Cuma apa hukumnya secara khusus? Bid'ah. Naam, dia adalah suatu yang bid'ah. Tapi karena nggak dibolehkan kecuali untuk mengunjungi 1 dari 3 masjid yang telah datang dalamnya itu hadis yang khusus. Hadza wa insyaallah lahuna subhanakallahumma. Tuh, kalau misalnya tidak ada dalamnya itu bentuk bepergian nggak masalah. Ziarah kubur di negeri ini. Misalnya antum di Malang mau ke Kasin ziarah. Iya. Nggak masalah, itu nggak ada. Itu nggak safar berarti. Maksudnya dia itu mengkhususkan hari. Oh, mengkhususkan ziarah kubur di hari yang khusus. Ya, itu juga termasuk yakni hal yang dijauhi. Untuk mengkhususkan hari jangan. Kalau mengkhususkan karena Seperti hari Jumat atau hari Lebaran jangan. Kalau dia mengkhususkan dikarenakan dia ada waktu kosong di situ kan enggak masalah. Itu kalau dianggedakan, tapi berarti dia nggak meyakini keagungan hari tersebut, bukan. Itu lain ceritanya. Tapi orang yang disalahkan itu tatkala mengkhususkan dalam arti dia punya keyakinan. Kenapa dia khususkan? Tapi kalau karena dia khususkan karena itu memudahkan bagi dia sesuai dengan jadwal dia, ini kembalinya kepada kemudahan bagi orang tersebut. Tapi tidak ada orang yang mengkhususkan sesuatu kecuali dia meyakini. Adanya kelebihan dari hal yang dia khususkan. Hadza huwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.